Coba bayangkan akan hal ini. Seseorang menjalani hidup normal, punya pasangan, pekerjaan, dan masa depan. Namun, dalam satu hari, semuanya lenyap dan hilang, tanpa tanda dan tanpa penjelasan. Semua baru terungkap setelah bertahun-tahun kemudian, dan inilah kisah Katie. Katie adalah pribadi yang hangat, dekat dengan keluarga, dan mudah percaya pada orang lain. Ia menjalani hidup sederhana dan seperti perempuan pada umumnya. Ia bekerja, berteman, dan membangun masa depan. Katie bertemu dengan John Blaufeld. Awalnya, semuanya terlihat biasa. John tampak seperti pria dewasa pada umumnya dan bisa diandalkan. Sementara Katie merasa nyaman di samping John. Hubungan mereka pun berkembang begitu cepat dan pesat, hingga akhirnya mereka memilih untuk menikah. Namun, seperti banyak kisah percintaan lainnya yang terlihat tenang di awal dan tidak selalu berakhir bahagia. Setelah menikah, hubungan mereka pun mulai berubah. Pertengkaran, kecemburuan, dan tekanan emosional pun mulai muncul. Dan di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Katie sepenuhnya tentang John. Dalam diam, John menjalin hubungan dengan wanita lain. Dia bernama Hannah Thompson. Hubungan ini pun bukan sekedar sebuah pertemanan. Ini adalah hubungan yang berkembang secara serius dan diam-diam. Di saat pernikahannya dengan Katie masih berjalan. Seiring waktu, hubungan tersebut pun menjadi semakin serius dan perlahan cara pandang John pun mulai berubah terhadap Katie. Di dalam pikirannya, Katie bukanlah lagi pasangan. Ia mulai melihat Katie sebagai penghambat bagi hubungan barunya dengan Hannah. Dan dari situlah arah cerita ini pun mulai berubah. Pada 24 Oktober tahun 2016, hari itu terlihat tampak normal. Katie bekerja seperti biasa, berbicara dengan ibunya dan berencana akan makan bersama. Namun rencana itu pun tidak pernah terjadi, karena pada sore harinya Katie menghilang. Pada pukul 00.33 dini hari, sebuah panggilan masuk dari 911 yang dilakukan oleh Franklin Wayne Roer. Ia mengaku menemukan sesuatu di rumah kosong di hutan. Namun, justru dari sinilah kecurigaan pun mulai salah arah. Dalam penelusurannya, polisi pun menemukan seorang wanita yang sudah kehilangan hidup. Ya benar, dia adalah Katie. Katie ditemukan, namun semuanya terasa tidak alami. Seolah-olah seseorang telah mengatur lokasi dan meninggalkan jejak begitu saja yang mengarah pada Wayne. Wayne pun menjadi tersangka satu-satunya dan paling utama. Namun semakin diselidiki, ceritanya pun tidak sepenuhnya sama. Dan perlahan arah kasus pun mulai berubah. Di sisi lain, John terlihat tampak tenang dan bahkan terlalu tenang. Dia sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Namun dia terlihat sama sekali tidak terguncang akan kepergian Katie. Dan bagi penyidik, ini adalah sebuah tanda besar. Polisi pun pada akhirnya memasang pengawas di pemakaman. Polisi pun mulai memasang penyadap di pemakaman. Dan dari detail yang kecil, mereka mulai melihat gambaran yang berbeda. Antara John yang tidak pernah merasa kehilangan istrinya. Tak lama setelah itu, John pun menghilang. Ia meninggalkan segalanya, menghapus identitas lamanya, dan memulai hidup baru dengan nama Ben Kleene. Dengan identitas itulah, ia hidup seperti orang biasa, membangun kehidupan baru, dan mencoba melupakan masa lalunya dengan Katie. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, ternyata hubungannya dengan Hannah tetap berlanjut. John yang kini berganti nama menjadi Ben, hidup di Amerika Serikat. Di satu sisi, penyidik pun mulai menemukan DNA yang tertinggal di tubuh Katie ternyata cocok dan mengarah ke John. Motifnya pun perlahan semakin jelas.
tentang hubungannya yang retak dengan Kathy, mencoba untuk mendapatkan asuransi atas nama Kathy, dan keinginan untuk memulai hidup baru dengan selingkuhannya yaitu Hannah. Kathy adalah penghalang bagi kehidupan yang ingin ia bangun. Setelah lebih dari 6 tahun pencarian, John pun akhirnya ditemukan. Dengan identitas barunya sebagai Ben Claney, ia akhirnya ditangkap. Pada tahun 2024, John dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan bagi Hannah Thompson pun juga mendapatkan hukuman penjara 10 tahun. Dari kisah inilah kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah bahwa emosi yang ditahan bertahun-tahun dan dipendam akan menjadi bom waktu yang suatu waktu akan meledak. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian.